راض به مدبرا معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا الحمد لله نحمده ونستعينه ومن مساوي عملي أستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين a'azzakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita ini. Dan sekarang kita sudah sampai pada hadis yang 20. Nah, tafadhal, silakan yang mau menyetor hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadithu al-ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, muttafaqun alaih. Masyaallah. Tafadhal. Yang lain? Lanjut, silakan diambil parfumnya. Seperti biasa. Iya, kok. Ya. Ahsantum. Barakallahu fiik. Tafadhal. Khudh isnain. Ambil 2. Yang menghafalnya pakai sanad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nah, Muttafaqun alaih. barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Tafadhal. Siapa lagi? Lanjut, diambil parfumnya. Silakan diambil parfumnya. Siapa lagi? Iya. Ada? Ini? Tidak ada yang mencetar hafalan? Pendek hadisnya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ada yang mau menghafal? Baik. Kalau begitu, kita masuk saja ke dalam syarah atau penjelasan Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Bahjatul Qulubul Abrar. Ini hadis berkaitan dengan hadis ahkam ya, berkaitan dengan hukum fikih. Hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak mau menerima salat seorang hamba, baik dia laki-laki maupun perempuan, sampai dia apa? Berwudu. Sebelum kita melihat syarah penjelasan dari beliau, hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Ai dia memiliki hadas itu terbagi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hatta yatawadda, sampai dia menghilangkan hadas tersebut dengan wudu. Adapun hadas besar tentu dengan mandi junub. Nanti insya Allah kita akan bahas.
Taib. Sebelum kita melangkah ke penjelasan beliau, kita harus tahu dulu makna dari la yaqbalullah. Allah tidak menerima. Kenapa kita harus mengkaji makna kalimat la yaqbalullah di sini Allah tidak menerima? Karena dia adalah kata yang multi tafsir. Kata-kata tidak diterima di dalam syariat itu memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itu tidak sah. Tafsiran yang kedua itu tidak berpahala. Itu yang akan kita bahas. Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa apabila seorang melakukan sesuatu pelanggaran, datang juga dengan kalimat tidak diterima, tapi tetap sah sholatnya. Seperti hadis misalnya, al-abdu idza abaqa la tuqbalahu sholatuhu. Al-abdu idza abaqa artinya seorang budak apabila lari dari tuannya, la tuqbalahu sholatuhu. Allah tidak menerima sholatnya. Di sini sepakat seluruh ulama bahwa yang dimaksud tidak diterima di sini bukan berarti tidak sah, tapi tidak berpahala. Padahal kalimatnya redaksinya sama. Sama-sama tidak diterima. Maka kalau begitu, kata-kata tidak diterima di dalam syariat Islam atau baik dalam hadis Nabi itu memiliki dua makna. Makna yang pertama tadi apa? Tidak sah. Dan makna yang kedua berarti tidak berpahala. Bagaimana kita membedakan ya mana yang tidak sah, mana yang tidak berpahala? Ini ada kaidah yang akan kita sebutkan sebentar insyaallah. Tapi kita lihat dulu penjelasan para ulama. Ya. Qad istadalla jama'ah minal mutaqaddimin bintifa'il qabul ala intifa'is sihhah. Banyak ulama terdahulu berdalilkan dengan kalimat tidak diterima itu berarti tidak sah. Itu banyak para ulama di buku-buku terdahulu, kitab-kitab lama klasik. Kalau kita lihat mereka ketika menafsirkan hadis tidak diterima, itu langsung mereka menafsirkannya dengan kata tidak sah. Kama qalu fi qoulihi sallam la yaqbalu salata ha'idin illa bi khimar. Seperti hadis Nabi yang lain, la yaqbalullah salata ha'idin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, artinya sudah balik, illa bi khimar, kecuali dengan menutup auratnya. Tidak diterima di sini maksudnya adalah tidak sah. Terus mereka mengatakan qad harrara mutaakhiruna fi hadza bahsan. Telah banyak penelitian-penelitian para ulama seputar kata-kata ini. Kata-kata tidak diterima ini apa maksudnya? Intifa'il qabul qad warada fi mawadhi' ma'a thubutis sihhah. Karena intifa'il qabul artinya tidak diterimanya suatu amalan, apakah itu sholat, apakah itu haji dan yang lainnya, itu kadang ada di sebagian nas menunjukkan bahwa dia tetap sah. Padahal kata-katanya Allah tidak menerima. Saya kasih contoh seperti misalnya dalam hadis puasa. Ya. Apalagi hadisnya itu? Orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan kata-kata dusta. Apalagi pangkal hadisnya? Hadis berkaitan dengan melanggar larangan puasa. Misalnya, man lam yada qaula zur wal amal bihi wal jahal falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, falaysa lillahi hajah. Allah tidak menerima, Allah tidak butuh. Fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan apa ini? Apakah tidak sah
ataukah tidak diterima atau tidak berpahala. Nah, ini ada dua tafsiran di sini. Kata-kata tidak memiliki hajat di sini, tidak diterima di sini, memiliki dua makna. Seperti hadis juga, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Seperti hadis, man la yaqbalullah salat tamri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salat seorang hamba yang di dalam perutnya ada makanan haram. Tidak menerima di sini apa maksudnya? Tidak sah atau tidak berpahala. Nah, jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini. Begitu juga hadis yang lain. Man atakahinan atau arrafan la tuqbalahu salatuhu arba'ina yauman. Orang yang datang kepada dukun tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima di sini apa maksudnya? Tidak sah atau tidak berpahala. Itu kan dua kemungkinan. Nah, ini yang kita akan kaji. Ini yang dimaksud oleh mereka. Bahwa terjadi banyak kajian-kajian para ulama tentang masalah ini. Begitu juga tentang orang yang minum khamar, misalnya kalau dia sholat, apakah tidak sah atau tidak berpahala, dan seterusnya. Fa idza urida takrir dalil al-intifa'is sihhah ma intifa'il qabul. Fala budda ma tafsiri ma'nal qabul wa qad fassara bi anna tartibul qarad. Jadi kalau begitu kita perlu menafsirkan apa itu makna diterima sebetulnya. Di sini makna diterima itu lebih umum daripada sekedar makna sah. Ya, setiap amal ibadah yang sah setiap amal ibadah yang diterima pasti sah, dan tidak semua yang sah pasti diterima. Paham enggak ini kaidahnya? Semua ibadah kita yang diterima itu sudah pasti sah, dan tidak semua ibadah yang sah diterima. Itu seperti contohnya tadi orang yang puasa, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa, dia menahan haus, menahan lapar, menahan berhubungan suami istri, ya kan? Tapi Allah tidak butuh dengan puasanya. Berarti kalau begitu Allah tidak menerimanya tetap. Padahal apa? Padahal itu adalah sah secara hukum fikih. Dia tidak melanggar larangan-larangan yang membatalkan puasa. Nah, kalau begitu kita perlu tahu suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami ini makna diterima. Kata-kata diterima. Saya sebutkan saja kaidahnya. Nafyul qabul idza ulliqa bi fawatil ma'muri fa nafyun li sihhah. Nafyul qabul idza ulliqa bi fawatil ma'muri fa nafyun li sihhah. Wa idza ulliqa bi fawatil mahzuri fa nafyun lis sawab. Nafyul qabul artinya menafikan penerimaan, artinya tidak diterima. Kata-kata penafian sesuatu ibadah artinya dia tidak diterima. Idza ulliqa bi fawatil ma'muri, apabila dia berkaitan dengan perintah yang tidak dilaksanakan, maka itu kita bisa pastikan itu adalah nafyun lisihah. Itu penafian untuk keabsahan atau kesahihan. Berarti artinya tidak sah. Kalau yang dilanggar itu adalah perintah. Wa idza ulliqa bi fawatil mahzuri fa nafyun lisawab. Namun sebaliknya, kalau yang dilanggar itu adalah larangan, maka yang dinafikan di sini bukan keabsahannya, tapi as-sawab, yaitu pahalanya. Berarti tidak berpahala. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kaidahnya begini. Ya, tidak diterima suatu amalan jika dia berkaitan dengan perintah yang ditinggalkan, maka itu artinya tidak sah. Namun jika dia berkaitan dengan larangan yang dilanggar, maka itu artinya tidak berpahala. Bisa dipahami?
Gampang sekali ini kaidah. Dengan kaidah ini kita bisa menilai ini hadis-hadis yang kita telah sebutkan tadi. Mari kita uji. Tadi hadis, la yaqbalullah salata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah dewasa, sudah haid, kecuali dengan menutup aurat. Itu tidak diterima di situ, apa maksudnya? Tidak sah atau tidak berpahala? Tidak, tidak sah. Alasannya karena yang tidak didatangkan di sini adalah apa? Karena yang tidak didatangkan di sini adalah perintah, yaitu perintah menutup aurat. Jadi menutup aurat itu adalah perintah bagi seorang wanita yang sudah sampai usia dewasa. Sekali lagi, kalau hadis, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Itu hadis maksudnya tidak sah puasanya atau tidak berpahala puasanya. Tidak berpahala. Alasannya karena yang dilanggar di sini adalah larangan, yaitu qaul zur, itu berkata-kata dusta. Adapun perintah untuk tidak makan, tidak minum, perintah menahan diri dari semua itu dia lakukan. Tapi larangan berdusta dia kerjakan, menggibah dia kerjakan dan seterusnya, maka itu adalah berkaitan dengan larangan yang dilanggar. Berarti kalau begitu yang dinafikan apa? Pahalanya, bukan keabsahannya. Jadi puasanya tetap sah tapi tidak berpahala. Sekali lagi, misalnya ya seperti orang yang datang kepada dukun, man ata arrafan lam tuqbalahu salatahu arba'ina yauman. Lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman. Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Orang yang datang pada dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Itu tidak sah atau tidak berpahala? Ada yang bilang tidak berpahala, ada yang bilang tidak sah. Gimana yang benar ini? Yang tidak sah apa alasannya? Karena apa yang dilanggar sebetulnya orang yang datang kepada dukun ini? Perintah apa larangan? Perintah apa? Tidak ada hubungannya dengan sholat. Perintah apa yang dilanggar? Tidak ada perintah. Larangan. Kan kita dilarang datang kepada dukun kan? Tapi dia tetap di sholat. Dia datang dengan perintah-perintah sholat. Apa perintah orang sholat? Harus berwudu, harus menutup aurat, harus berakal, harus ini. Ini semua syarat-syarat sholat dia, perintahnya semua dia kerjakan. Tapi ada larangan Allah yang dia langgar. Apa itu? Datang kepada dukun. Dilarang tidak orang datang kepada dukun? Dilarang. Nah, maka kalau begitu yang dilanggar di sini apa? Larangan. Berarti kalau begitu sholatnya tetap sah, cuman dia tidak berpahala. Maka kalau ada orang yang sudah datang kepada dukun, jangan larang dia sholat. Kamu percuma aja kamu sholat, tidak ada gunanya. Karena Nabi bersabda, siapa yang datang pada dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Akhirnya apa? Dia tidak sholat. Justru bertambah-tambah dia dosanya. Ya, datang kepada dukun itu, kalau dia tidak membenarkannya, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Masih muslim tadi ya? Masih muslim, tapi kalau dia meninggalkan sholat, ada yang mengatakan kafir dari kalangan ulama kita. Cuman dia tidak berpahala dari sholatnya. Itu tadi yang kita bahas. Nah, antum sudah mulai paham. Sekarang, contoh lain. La eh, la yaqbalullah sholat tamri'in fi jawfi haram. Allah tidak menerima sholat seorang hamba yang di dalam perutnya ada makanan haram. Misalnya dia makan dari hasil riba. Dia makan dari barang haram, babi misalnya. Dia makan makanan hasil maulid misalnya. Kenapa tuh? Bukankah itu haram? Haram. Tidak boleh orang makan makanan maulid. Bukan haram secara zat, dia haram secara cara pendapatannya. Ya, sebagai bentuk pengingkaran. Tidak boleh kita memakan makanan acara bid'ah sebagai bentuk pengingkaran. Nah, kalau di dalam perutnya ada barang haram, tidak diterima sholatnya kata Nabi. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, apa maksud dari tidak diterima dalam hadis ini? Tidak diterima sholatnya. Ini bukan masalah kecil ini. Tidak diterima sholat itu masalah besar. Kalau ada di dalam perutnya barang haram, dia mencuri kah? Dia makan riba kah? Dia makan hasil-hasil bid'ah dan seterusnya. Itu tidak diterima sholatnya, itu apa maksudnya? Tidak berpahala. Antum yakin begitu, kenapa bisa? Apa yang larangan? Jadi kalau ada orang koruptor, seorang koruptor makan dari hasil korupsinya,
itu tetap apa? Tetap sah sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Dan dia akan tetap dihukum dari dosanya tersebut. Itu masalah hukuman, masalah lain. Sama dengan orang haji dengan hasil korupsi misalnya. Ketika labbaik disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah atau selainnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus nada munadi minas sama la labbaik wa la sa'daik. Ya tidak diterima talbiyahmu. Nah, eh, apa namanya? Inna zadaka haram. Bekal yang kau bawa dari yang haram. Kemudian kendaraan yang kamu bawa dari yang haram. Fa inna hajjaka ghairu maqbul. Kemudian dikatakan oleh penyeru dari langit itu bahwa hajimu itu tidak diterima. Sekarang dibilang bekal yang dibawanya bekal haram, tidak diterima hajinya. Katakanlah koruptor, dia dari hasil korupsi atau gratifikasi, suap. Apakah di sini maksudnya tidak sah atau tidak berpahala? Tidak berpahala, tapi tetap sah. Berarti boleh dong kita pergi haji dengan hasil korupsi. Yang penting gugur kewajiban rukun yang kelima toh. Betul tidak? Antum biar tidak berpahala tidak apa-apa. Yang penting gugur rukun Islam yang kelima. Antum sudah dipanggil pulang-pulang Pak Haji. Kalau perempuan Bu Haji. Kan begitu kalau di Indonesia. Maka kita bilang begini. Secara hukum, kita berbicara ini secara hukum, maka dia tetap sah. Dia telah melaksanakan semua rukun haji, apa yang diminta dalam pelaksanaan ibadah haji, dia lakukan. Tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Justru yang dia akan dapatkan dosa dari akibat perbuatannya dari korupsi dan seterusnya. Maka dua hal kalau istilah fikihnya adalah jihadul munfakkah. Jihadul munfakkah itu dua sisi yang berbeda. Jadi beda antara diterima atau ditolaknya dia punya ibadah haji dengan beda antara hukuman dari hasil korupsinya. Itu dua hal yang kita bahas secara berbeda dari hukum. Jangan dibilang oh berarti tidak apa-apa kita korupsi, kalau gitu kan ya paling banter palingan yang penting tetap sah hajiku. Berarti saya sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan tidak perlu saya lagi kalau ada rezeki tidak perlu lagi haji karena sudah mah haji. Nah, ini keliru cara berpikirnya. Jadi begitu, ada dua hal yang berbeda. Dia tetap diancam dengan hukuman. Tapi kalau kita berbicara hukum sah atau tidak sahnya, kembali kepada kaidah yang besar ini. Makanya kita belajar dari para ulama agar kita kalau membaca hadis kita tidak bingung. Karena kadang ya multitafsir begini bikin kita bingung. Ini yang membuat kadang kita itu apa? Kita itu kadang salah dalam menafsirkan dan salah dalam bertindak. Sehingga apa? Orang yang mestinya disuruh sholat, dilarang sholat. Kenapa? Karena percuma haji sholat, Beng. Nah, sudah datang dukun, tidak ada aja gunanya, tidak diterima oleh Allah. Ya, akhirnya orang itu tidak jadi sholat. Padahal mestinya dia tetap wajib sholat. Begitu. Jadi, sudah antum pahami. Kaedahnya kan apa tadi punya kaedahnya? Nafyul qabul. Idza ulliqa bi fawatil ma'muri fanafyun lisihhah. Wa idza ulliqa bi fawatil mahzur. Mahzur itu arti mamnu'. Fanafyun lisawab. Ya, apabila berkaitan penafian itu dengan perintah yang tidak dikerjakan, maka itu sudah dipastikan maknanya tidak diterima, itu adalah tidak sah. Tapi kalau berkaitan dengan larangan yang dilanggar, itu tidak diterima di sini maksudnya adalah tidak berpahala. Itu kaidah untuk pegang itu supaya apa? Bisa membedakan kalau datang nanti kata-kata tidak terima karena syariat ya, asyariat ya, selalu datang dengan kata-kata itu banyak sekali dalam hadis. Itu contoh sekian hadis saja yang kita sebutkan tadi dari hadis-hadis Nabi. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu. Nah, kita lihat sedikit apa yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam membawakan hadis ini. Yaitu beliau mengatakan, ya dulu al-hadis bimantukihi. Mantuk itu artinya lafalnya. Mafhum itu pemahamannya. Kalau mantuknya apa kata beliau? Man lam yatawadda idza ahdasa fa salatuhu ghairu maqbulah. Siapa yang dia tidak berwudu ya atau dia berhadas lalu dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak diterima, kan begitu bunyi hadisnya. Berarti kalau begitu pemahaman hadisnya adalah siapa yang berwudu maka sholatnya diterima. Itu pemahaman, sesuatu yang tidak tertulis, yang tersirat maksudnya itu pemahaman. Itu mafhum namanya. Jadi yang tertulis bahwa yang berhadas dan tidak berwudu tidak sah sholatnya.
yang dipahami atau yang tidak tertulis, maka siapa yang berwudu berarti sah sholatnya. Sama dengan begini. Eh, Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, wala taqul lahumah uf. Jangan katakan kepada kedua orang tua kalimat-kalimat bentakan Berarti dipahami, itu kan mantuknya toh, sesuatu yang tertulisnya, yang terucapnya. Berarti mafhumnya yang dipahami dari ayat ini bahwa memukulnya lebih besar dosanya. Jangan salah paham. Orang kadang-kadang tidak paham yang begini-beginian, dia bilang Al-Quran kan melarang, kita cuma bilang aja, berarti memukul tidak dilarang karena tidak ada dalam Al-Quran. Sama dengan sebagian orang liberal itu menerjemahkan ayat, kan dia bilang begini, coba carikan saya satu ayat yang melarang orang berzina. Itu orang liberal menantang begitu. Kita bilang, la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dia bilang, itu kan dilarang mendekati. Ya kan? Tertulisnya begitu, dilarang mendekati, bukan dilarang malah melakukan. Berarti kalau yang dilarang mendekati, berarti mendekati saja yang kita tidak lakukan. Adapun melakukannya, mana larangannya? Ayo. Nah, gimana antum jawabnya itu? Nah, itu jawabnya dengan mafhum tadi. Kalau mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya, berarti rusak betul akal mereka itu. Jadi orang yang tidak memahami ya, yang seperti ini, berarti memang dia tidak mengerti, akalnya sudah rusak. Makanya ada namanya itu kias aulawi. Kias aulawi itu bagi orang yang memiliki akal. Kalau yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar, itu maksudnya. Kalau saja dilarang, apalagi yang lebih dari sekedar dan begitu seterusnya. Ini maksudnya mafhum. Cuman ulama berbeda pendapat, apakah mafhum itu hujah atau bukan. Nah, ini ada pembahasan fikihnya. Kemudian Syekh berkata, wa yushtaratu lis-shalah li'anna asy-syari' yu'allaqu katsiran min al-ahkami 'ala umur mu'ayyanah la takfi wahdaha litarattab al-hukum. Ini saya sudah jelaskan dari tadi bahwa hadis ini bukan satu-satunya syarat dari sah salat, yaitu harus suci dari hadas. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan orang harus memenuhinya, karena suatu amalan itu tidak diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua hal. Yang pertama, tawaffur syurut. Yang kedua, intifa al-mawani. Terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Apapun itu amalannya. Katakanlah misalnya, Allah menjanjikan kita, ud'uni astajib lakum. Ibadah doa contohnya. Allah menjanjikan, siapa yang berdoa pasti aku kabulkan. Jadi pertanyaannya adalah, siapa mereka yang dikabulkan itu doanya? Yaitu tadi, yang memenuhi syarat dan yang tidak ada penghalangnya. Coba lihat hadis innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Itu kan dia memenuhi syarat semua itu. Dia musafir. As'asa akbaru yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rob, ya Rob. Dia angkat tangannya dengan adab dia berdoa. Dan dia bertawasul kepada Allah dengan rububiyahnya. Ya Rob, ya Rob. Ada 4 adab doa yang paling besar yang dia amalkan oleh orang. Jadi dia memenuhi syarat. Cuman masalahnya tidak dikabulkan. Nabi bilang fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Apa yang dia langgar? Apa yang dia tidak penuhi? Syaratnya dia penuhi kan? Yang tidak dipenuhi apa? Iya, mawani'nya. Masya Allah. Larangannya dia masih lakukan. Yaitu to'amu haram. Wa mat'amu haram. Wa masyrabu haram. Wa guzya bil haram. Jadi begitu dengan ibadah yang lainnya juga. Seperti sholat. Sholat ada syarat sahnya. Ada juga pembatal-pembatalnya. Nah, makanya di sini disebutkan oleh Syekh bahwa bukan satu hadis ini saja yang menunjukkan syarat sahnya sholat, dikumpulkan semua hadis-hadis yang ada. Makanya inilah salah satu alasan besar kenapa ahli fikih membuat bab-bab dalam ilmu fikih. Dimulai dari bab taharah, bab sholat, dan seterusnya. Itu untuk memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diterima olehnya. Wa hadzal asal yang bagi an ta'tabiru fi kulli mawdu'in wa huwa annal ahkam la tatim illa bijma'i syuruti wa lawazimi wa intifa' mawani. Ini yang kita barusan bilang. Inilah hukum asal. Bahwasanya suatu ibadah tidaklah bisa dikatakan dia ibadah yang benar, yang diterima di sisi Allah, kecuali dengan terkumpul dua hal ini. Yaitu terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang.
Wal hadas yashmal jami' nawaqidul wudu. Fa yadkhul fihi al-kharij min sabilain wan naum an-naqid al-wudu wal kharij al-fahish min baqiyatil badan idza kana najasan wa aklu lahmil ibil wa lamsul mar'a li syahwah wa lamsul faraj bil yad wa fi ba'dihha khilaf. Sebetulnya sebagian yang beliau sebutkan juga ini ada perbedaan pendapat juga di kalangan ulama. Karena beliau ini ya ma'ruf, beliau Hanabilah. Beliau lebih banyak terjihatnya sama seperti ulama-ulama Saudi yang lain seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kita lihat di sini satu persatu. Sesuatu yang keluar dari dua lubang, dari dubur dan kubul itu pembatal wudhu. Apakah itu angin atau darah atau air dan seterusnya itu pembatal wudhu. An-naum, tidur. An-naum nakil wudhu ini yang disebutkan oleh para ulama adalah tidur yang nyenyak. Adapun tidur yang ringan tidak membatalkan. Karena tidur sendiri itu bukan najis. Kalau Anda ingin bawakan ini pendapat, ada lebih dari 10 pendapat ulama tentang masalah tidur ini. Apakah batal wudhunya atau tidak. Ada sekitar 10 pendapat atau lebih dari itu. Ada yang mengatakan itu tidur membatalkan wudhu kapan? Kalau dia dalam keadaan berbaring. Kalau duduk tidurnya walaupun nyenyak tidak batal. Kenapa? Karena tidur sendiri itu bukan najis. Bukan hadas. Cuma mazinnatul lil hadas. Kalau orang hilang akalnya, kalau dia kentut kan dia tidak sadar kalau dia kentut kan. Makanya dia mazinnatul lil hadas. Bukan dia hadas. Tapi mazinnah. Dia diduga bisa menyebabkan orang berhadas tapi dia tidak sadar. Makanya pendapat yang menggabungkan semua dalil yaitu ya bahwa kalau dia masih sadar, masih tahu apa yang terjadi pada dirinya, ya kalau dia kentut dia tahu dia dirinya kentut, kalau dia tidak kentut dia masih sadar, maka itu tidak batal wudunya. Karena masalahnya ini sebabnya orang berbeda pendapat tentang tidur ini dia mirip-mirip dengan orang pingsan. Kalau pingsan itu membatalkan wudu. Nah, makanya dikatakan tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Wa aklu lahmil ibil. Memakan daging onta. Daging onta ini sebetulnya itu fil ghalib ya, bukan cuma dagingnya saja, semua unsur bagian tubuhnya onta itu membatalkan. Menurut mazhab yang paling rajih. Saya katakan paling kuat di sini atau rajih kenapa? Karena ini sudah diteliti oleh banyak para ulama. Bahkan kalau kita melihat perbedaan mazhab di sini itu 3 lawan 1. Kalau mazhab yang 4 itu 3 lawan 1. Menurut mayoritas jumhur yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu tidak batal. Satu-satunya yang mengatakan batal cuma Imam Ahmad bin Hambal. Nah, tapi kalau dilihat dari penelitian ulama-ulama belakangan seperti Imam Nawawi, beliau itu ulamanya mazhab apa? Syafi'i. Bahkan beliau rujukan pemuka dari kalangan Syafi'iyah. Beliau punya kitab namanya Kitab Al-Majmu'. Itu ensiklopedinya fikih mazhab Syafi'i. Anak punya 25 jilid. Beliau itu dalam kitab Al-Majmu' itu merojihkan pendapat Imam Ahmad. Padahal beliau mazhabnya adalah Syafi'i. Ini termasuk penguatan Imam Nawawi terhadap pendapatnya Imam Ahmad bahwa memakan daging onta atau yang berkaitan dengan daging onta itu membatalkan wudu. Karena hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim ketika Nabi ditanya, "Afanatawadhu min luhumil ghanam?" Apakah saya berwudu dari daging kambing? Qala in syi'ta tawadhu, in syi'ta la tatawadhu. Kalau kamu berwudu, kalau tidak, tidak ada masalah. Tawadhu min luhumil ibil, apakah saya berwudu dari daging ibil, daging onta? Qala tawadhu min luhumil ibil. Adapun berkaitan dengan daging onta, Nabi bilang tawadhu min luhumil ibil. Dan ada hadis-hadis yang lain yang sudah dibahas oleh para ulama kita. Nah, ini yang dikuatkan. Walam sulmar ahli syahwah. Menyentuh perempuan karena syahwat ini pun membatalkan wudu atau tidak perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama kita. 3 mazhab malah. Ada yang tahu mazhab? Menurut mazhab Syafi'i batal secara mutlak. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat secara mutlak. Makanya kebanyakan orang-orang tua kita di Indonesia ini karena mazhab Syafi'i itu kalau tidak sengaja kita sentuh itu batal langsung. Karena mazhab Syafi'i seperti itu. Batal walaupun tidak sengaja. Batal walaupun tidak dengan syahwat. Secara mutlak. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua lawannya dari mazhab Syafi'i. Yaitu mazhab Abu Hanifah. Kebalikannya dari mazhab Syafi'i. Yaitu mazhab Abu Hanifah. Yaitu tidak batal secara mutlak. Karena yang dimaksud wa idza lamastumun nisa di sini bukanlah menyentuh. Tapi
berhubungan atau jima. Jadi tidak ada kaitannya dengan menyentuh, membatal wudhu situ. Nah, ini kebalikannya. Jadi biar dipegang sekalipun tidak batal. Tapi jangan dipegang juga. Itu perbedaan masalah itu. Berarti tidak apa-apa dong dipegang Ustaz. Bukan, itu masalah lain lagi. Masalah memegang perempuan itu lain lagi itu masalahnya. Tapi ini kita berbicara masalah hukum menyentuh perempuan dalam saat dia berwudu apakah batal atau tidak. Maka menurut Imam Hambali tidak batal. Dan ada mazhab di tengah-tengah, yaitu mazhab Imam Ahmad dan mazhabnya siapa? Imam Malik. Apa itu? Batal kalau dengan syahwat. Nah, ini dua mazhab ini. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini. Karena beliau Hanabilah. Beliau bilang walamsul mar'ah li syahwah. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Tentu ini ada juga dalilnya mereka. Mereka berdalil dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau hendak sholat, beliau mencium wanitanya atau istrinya. Dalam ini itu Aisyah. Dan beliau tidak berwudu. Dan taklilnya mereka di sini, sisi pendalilannya adalah bahwa Nabi itu adalah orang amlakukum di irbi, yaitu orang yang paling bisa mengontrol dirinya, mengontrol syahwatnya. Jadi otomatis dia mencium tidak dengan nafsu, dengan syahwat. Tapi kalau yang mencium dengan nafsu, kata mereka batal. Kalau anak-anak muda yang baru menikah misalnya, dia cium istrinya dengan syahwat, maka batal. Walaupun sama-sama mencium, Nabi mencium, dan anak muda ini mencium. Sama-sama mencium istrinya. Tapi satu batal, satu tidak batal. Alasannya apa? Masalah syahwat. Itu perincian mereka. Walaupun anak lihat ulama-ulama belakangan, Syekh Shalih Fauzan, bahkan Lajnah Daimah, banyak ulama-ulama, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya, menguatkan pendapat yang kedua. Bahwasanya tidak batal secara mutlak. Karena itu tafsirannya juga Ibnu Abbas. Bahwa yang dimaksud dengan lama sadisnya wa idza lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba, ini maksudnya adalah jima. Karena konteks ayatnya adalah tentang hadas besar. Dan itu tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya sahabat itu mu'tabar. Baik. Saya kira waktu sudah mau habis atau sudah masuk waktu? Iya, azan dulu sedikit ya karena ada sedikit lagi. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Baik, sedikit kita lanjut. Beliau bilang walamsul farj bil yad, ya, menyentuh kemaluan dengan tangan langsung tanpa pembatas. Ini pun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Karena ada hadis yang mengatakan innama huwa bid'atun minka. Sama ji dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi ada hadisnya seperti hadis tauk. Dan hadis satu lagi, ya artinya dua hadis itu kontradiksi. Di sini ulama terjadi perbedaan. Artinya ada pembatal wudhu yang disepakati dan ada yang diperdebatkan. Maka sikap kita terhadap masalah khilafiyah seperti ini adalah lapang dada. Seperti misalnya tentang hukum makan daging onta. Yang satu memandang tidak batal. Yang satu memandang batal. Bagaimana menurut antum? Kalau seandainya imam yang memimpin antum sholat memandang tidak batal. Sedangkan antum sebagai makmum memandang memakan daging onta batal. Apakah antum sholat di belakang orang yang memandang makan daging onta tidak batal? Antum sholat di belakangnya atau tidak? Karena antum memandang batal kalau makan daging onta. Sedangkan imamnya ini memandang tidak batal. Antum sholat di belakangnya atau tidak? Pasti antum berkata-kata mati, sah itu sholatnya atau tidak? Kira-kira gimana? Sholat atau tidak di belakangnya? Tetap sholat. Ini yang dimaksud dengan lapang dada masalah khilafiyah. Dan itu dipraktikkan kalau tidak salah oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, sholat di belakang Imam Syafi'i atau yang lainnya. Saya juga lupa nukilannya. Yang jelasnya masalah seperti ini, masalah khilafiyah seperti ini tidak sampai membuat kita membangun hukum sampai ya menghajar atau memboikot atau tidak sholat di belakang orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kemudian yang berikutnya adalah fakullu man apa ini? Wajada minhu syai' min hadhihi nawaqid lam tasih salatuhu. Ya, setiap yang mendapatkan ya pembatal-pembatal yang kita sebutkan tadi itu tidak sah salatnya. Ini beliau rojihkan ya, beliau yang beliau kuatkan. Jadi semua yang kita sebutkan tadi itu menurut yang rojih beliau kuatkan. Maka siapa yang misalnya keluar dari dua lubang, kemudian dia kentut, kemudian dia menyentuh kemaluan, kemudian dia makan daging onta, maka tidak sah salatnya. Hatta yatawadda wudu asyari, sampai dia berwudu secara syar'i. Wa yaksil adha allati nasallahu 'alaiha fi suratul Maidah, yaitu apa itu nasnya surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini menunjukkan tertib ya, berurut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelipkan mas, yaitu mengusap antara guslain. Andai kata dia tidak menunjukkan berurutan, itu diacak saja. Tapi ini menunjukkan berurutan. Pertama, basuh muka. Kemudian kedua, basuh tangan. Kemudian usap. Andai kata tidak berurut, itu tidak akan begitu urutannya. Jadi tertib itu hukumnya wajib. Kemudian juga ada khilaf di kalangan ulama, terutama kita di Indonesia ini agak sering mendapatkan ini perbedaan, yaitu mengusap kepala. Karena Syafi'iyah menganggap wamsahu biru usikum. Wamsahu biru usikum. Ba ini ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli nahwu memang. Dari sisi bahasa. Ada ba bermakna ba tab'idiyah. Ba tab'idiyah. Tab'idiyah itu artinya sebagian. Ada namanya ba li'ilsaq, ba yang mencakup semuanya. Jadi ba tab'idiyah ya famsahu bi ru'usikum bi ba'di ru'usikum. Walaupun hanya 2 lembar, 3 lembar. Antum lihat orang wudu ini? Dia ambil gini. Dia ambil rambutnya begini. Tak 2 lembar, tak 3 lembar. Antum jangan vonis tidak sah cepat karena memang begitulah mazhab Syafi'iyah. Walaupun kita menganggap itu marjuh. Karena ada hadis lain yang menunjukkan cara Nabi SAW mengusap apa? Kepalanya. Dia bada abi muqaddamir ras sampai qafah, sampai tengkuk belakangnya, kemudian kembali lagi ke muqaddamir ras. Kemudian beliau tutup dengan telinganya. Itu ada hadisnya. Itu untuk bisa dapat di Bulughul Maram atau kitab Muharrar, itu hadis. Tapi kita jangan memvonis tidak sah karena memang
Di sini keempatnya marju. Marju itu bukan berarti dhaif ya. Marju itu ada dalilnya. Kalau dhaif itu lemah, itu kadang tidak ada dalilnya. Itu hanya sekedar pendapat tanpa dalil. Tapi marju kadang ada dalilnya, tapi ada yang lebih kuat daripada pendapat tersebut. Kemudian, apalagi dibilang oleh Syekh ini? Ma'at tertib wal muwala. Ini sudah kita bilang. Tertib itu wajib. Au yatatahhar biturab badal anil ma'. Yani inda ta'azzur. Yani apabila dia memiliki uzur, ya kan? Seperti dia tidak bisa tersentuh oleh air. Dia bertayamum. Kayak kemarin anak tayamum kurang lebih sepekan. Tidak bisa sentuh air. Karena habis cium aspal. Anda tahu artinya cium aspal? Qadarullah. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa bisa orang tayamum walaupun anggota lainnya bisa kena air. Cuma yang tidak bisa kena air itu cuma muka. Karena kemarin ini habis ini. Jadi tayamum aja. Jadi tayamum cara begini, tepukan debu, tangan ke debu, apakah debu dinding, debu tanah dan sebagainya. Kemudian usap, kemudian ke muka satu kali aja. Kemudian ini lagi ke debu, kemudian usap lagi ke tangan sampai ini pergelangan. Ada dua pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan sampai siku kias terhadap anggota wudhu. Tapi contoh yang yang diajarkan Nabi kepada Ammar bin Yasir, dan itu hadis Umar, yaitu ketika mereka di padang pasir lupa, ya hadisnya itu Umar, yaitu Nabi cuma mengajarkan sampai apa? Pergelangan. Nah, terus sampai lagi sini selesai. Jadi dua anggota saja yang diusap dengan debu, itu pun sampai pergelangan tangan. Nah, inda ta'adzur isti'malil ma, ya apabila memiliki uzur menggunakan air. Imma li adami. Jadi tayamum itu salah satu dari dua hal atau salah satu dari dua sebab. Pertama, karena memang tidak ada air. Yang kedua, karena memiliki uzur. Ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Seperti sakit. Sakit yang seperti apa yang dikatakan uzur menggunakan debu atau tayamum? Satu, sakit yang apabila dia berwudu maka bisa bertambah parah sakitnya. Itu satu. Yang kedua, apabila dia menggunakan air berwudu maka memperlambat kesembuhannya. Ini diperbolehkan dia bertayamum. Jadi salah satu di antara dua sebab saja. Imma karena dia bisa memperparah, wa imma kalau tidak atau memperlambat kesembuhan. Jadi itu diberi uzur untuk apa? Bertayamum. Baik. Wa imma li khaufihi bi istimali darar. Ini sudah kita jelaskan. Wa fi hadza dalil ala annahu lamma ya nah. Wa fi hadza dalil ala annahu law shalla nasiyan aw jahilan haddatsahu fa alaihi al-i'adah li umumil hadis. Jadi maksudnya begini, apabila dia sholat, ini dalil juga kalau ada orang sholat lupa atau dia tidak tahu dalam keadaan dia berhadas, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Beda hal kalau dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Kalau orang yang berhadas, seperti kentut, ya toh, itu kan berhadas, namanya hadas kecil. Maka kalau dia lupa, misalnya dia kira dirinya sudah berwudu, dia tetap sholat. Tahu-tahu selesai sholat, dia ingat, oh astagfirullah, tadi saya menuju ke masjid, saya kentut. Padahal dia sudah selesai sholat, dia kira dirinya masih berwudu. Maka wajibkah dia ulang sholatnya? Wajib. Ini dalilnya. Tidak terima, Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas. Beda halnya kalau dia bernajis. Seperti misalnya ketika Nabi kan syarat sholat harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ini berbeda dengan hadas. Kalau najis, misalnya dia selesai sholat, tahu-tahu ada najis, kencing kucing misalnya, atau walaupun ada perbedaan lagi pendapat di situ tentang najis atau tidaknya kencing kucing, atau kencing lah, atau tai misalnya, atau kotoran. Apakah dia mengulangi sholatnya atau tidak? Kalau selesai sholat? Tidak. Dalil? Harus pakai dalil. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW
beliau sholat, di rakaat kedua beliau melemparkan sendalnya. Lalu para sahabat juga ikut melempar sendalnya. Lalu selesai sholat Nabi bertanya kepada para sahabat. Ini menunjukkan ini mutabaahnya sahabat aja. Mereka tidak perlu tahu dulu apa alasannya. Yang penting ikut Nabi saja dulu. Nanti alasan belakangan. Nah, ketika ditanya oleh Nabi, apa alasan kalian melemparkan sendal? Dia bilang, karena kami melihat engkau melempar sendal ya Rasulullah. Lalu dibilang Nabi, tadi saya didatangi oleh Jibril dan mengabarkan bahwa di sendalku ada najis. Makanya saya melemparkannya. Tapi sisi pendalilannya di sini adalah bahwa kalau seandainya itu membatalkan sholat, ya najis membatalkan sholat, tentulah Nabi mengulangi sholatnya dari awal, tidak melanjutkannya. Itu sisi pendalilannya. Andai kata itu batal, Nabi tidak akan melanjutkan, tapi mengulanginya. Tapi di hadis ini, Nabi justru melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ini perbedaannya jemaah sekalian. Jadi kalau orang sudah selesai sholat, kalau dia ingat dirinya tadi kentut, berhadas, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia bernajis, tempatnya bernajis, pakainya kena najis, terkadang tai cicak dan sebagainya, atau kena bau kencing dan sebagainya, maka dia tidak perlu apa? Tidak perlu apa? Tidak perlu mengulangi sholatnya. Fa'inna, ini dia. Wahada bikhilaf ma tatahhara wa nasya ma ala badani aw thawbahu minan najasah. Ini Syekh yang bilang sendiri. Ini berbeda dengan orang yang di badannya atau dipakainya ada najis. Fa innahu la i'adata alaihi ala sahih. Maka dia tidak perlu mengulangi menurut pendapat yang paling sahih. Li'anna at-tahara min babi fi'lil umur allati la tabra' zimma illa bi fi'liha. Wa amma istinabun najasah fa innahu min babi istinabul mahdzur. Nah, ini tadi kaidah yang kita bahas juga. Kalau taharah, nah itu bagian dari perintah. Tidak jatuh kewajiban kecuali dengan apa? Mengerjakannya. Sedangkan menjauhi najis, itu babnya adalah menjauhi larangan. Apabila seseorang melakukan ya sesuatu larangan karena uzur, maka dia dimaafkan. Ini ilahnya, sebabnya. Kenapa kalau orang berhadas disuruh ulang? Kalau dia bernajis tidak disuruh ulang. Kalau dia berhadas seperti kentut dan dia lupa setelah selesai sholat, maka walaupun dia lupa, dia tetap wajib mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena bersih dari hadas atau suci dari hadas itu adalah perintah. Berdasarkan hadis yang kita bahas ini. La yaqbalullah sholata ahadim. La yaqbalullah sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadhu. Bab perintah. Dan diterima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai dia berwudu. Tapi kalau dia bernajis itu babnya bab larangan. Kalau dia ada uzur, misalnya dia lupa, itu kan uzur. Rufi'a aqlam an salas. Allah mengangkat catatan dari 3 orang yang memiliki uzur. Siapa mereka yang 3 orang memiliki uzur? Yaitu orang yang gila sampai dia sembuh, atau orang yang anak kecil sampai dia balik, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Itu orang yang memiliki uzur yang 3 ini. Nah, orang yang lupa sampai dia ingat masuk dalam yang 3 uzur ini, maka dia tidak perlu mengulanginya. Ini ilah yang sangat bagus sekali dari Syekh, dan walaupun di sini ada isyarat ternyata dari Syekh juga bahwa di sini ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ini yang sahih karena hadisnya jelas bahwa Nabi sendiri tidak mengulangi sholatnya ketika beliau di sendalnya ada najis. Ya, ini barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan hadis yang luar biasa ini. Kita sudah tahu kaidah bagaimana makna menerima, dan kita sudah tahu sebagian dari kaidah-kaidah seputar larangan-larangan atau hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya ini, kalau ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Ana ada 2 soal, Ustaz. Yang pertama terkait najis di pakaian ataupun di tempat sholat, Ustaz. Kalau terjadi di tengah-tengah sholat, tiba-tiba ada najis, misalnya di pakaian, apakah dia harus melepaskan seperti Nabi melepaskan sendalnya? Kalau dia di baju, Ustaz, di bajunya, di gamisnya, ataukah dia tetap sholat tanpa melepas karena memang uzur, tidak bisa dia lepas pakaiannya, Ustaz. Terus yang kedua, apakah termasuk takalluf, Ustaz, apabila orang yang berhalangan
misalnya dalam keadaan junub, dia berhalangan untuk mandi karena ada penyakit. Tapi halangannya ini Ustaz kalau air dingin, lalu dia panasi airnya Ustaz. Apakah termasuk uzur boleh tidak mandi karena uzurnya tersebut Ustaz? Apa atau tetap harus dia panasi begitu Ustaz supaya tidak bertambah? Barakallahu. Baik. Baik. Pertanyaannya barangkali dua ya, tapi bisa kita bawakan satu kaidah untuk menjawab dua pertanyaan ini, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar tergantung ilahnya. Ada atau tidak adanya hukum itu tergantung dari ilahnya. Sekarang kita lihat ya pertanyaan pertama. Berkaitan dengan orang yang sholat lalu di pertengahan sholat dia sadar bahwa ada najis. Kita tahu bahwa suci dari najis pakaian, tempat sholat, dan badan itu adalah syarat dari sah sholat. Nah, tapi ini babnya bab larangan. Apabila orang beruzur maka dimaafkan. Tapi uzurnya ini terangkat. Ilahnya ini adalah apa? Lupa kan? Ilahnya lupa. Tapi pas dia ingat berarti ilahnya sudah tidak ada. Maka kalau begitu apa yang dia lakukan? Dia diperlakukan seperti orang yang ingat. Berarti dia harus suci dari najis tersebut. Pertanyaannya, tadi dikatakan, apakah saya harus melepaskan pakaian saya? Kalau tadi kan sandal gampang dilempar. Kalau pakaian gimana? Dicopot sambil sholat. Apalagi kalau imam, orang di depan kita lihat orang buka pakaian nanti bingung. Apalagi kalau pakaiannya apabila dibuka mungkin kelihatan cuma baju kaos dengan celana panjang kan nggak enak kelihatan. Maka kalau begitu kondisinya sebaiknya dia memutuskan sholatnya. Kemudian dia mengganti pakaiannya. Itu lebih afdol baginya untuk menghindari fitnah sebetulnya. Tapi kalau seandainya sholat sendiri dan tidak timbul fitnah yang dikhawatirkan ini, dia bisa saja lepaskan pakaiannya, dia lempar, tidak ada masalah. Tidak ada aja orang yang akan berprasangka macam-macam. Karena ilahnya apa tadi? Najis dalam keadaan ingat. Jadi dia harus ingat, buang itu najis. Tidak boleh dia sholat dalam keadaan bernajis. Tidak boleh dia bilang, saya ini imam, dapat je saya uzur ini, tidak apa-apa je. Tidak, dia tidak dapat uzur karena ilahnya sudah hilang. Itu yang jawaban pertama. Jawaban yang kedua berkaitan dengan orang yang dalam keadaan junub. Lalu dia tidak bisa mandi wajib karena alasan dingin. Bolehkah dia tidak mandi wajib atau diganti dengan tayamum begitu ya? Jawabannya itu tadi. Apa ilahnya dia tidak mandi wajib? Dingin. Kalau dingin kan bisa dicarikan alasan yang lain. Atau cara yang lain. Seperti memanaskan air. Berarti belum terangkat baginya itu. Uzur. Belum bisa dia dikasih uzur. Masih ada cara lain kalau begitu. Kalau masih ada cara lain seperti dia masih bisa panaskan air untuk mandi. Maka tidak boleh baginya untuk bertayamum. Karena dia belum dapatkan uzur. Orang yang bertayamum hanya orang yang memiliki uzur. Adapun kalau dia masih bisa memanaskan air, maka dia belum termasuk orang yang memiliki uzur. Allahumma kecuali kalau memang sama sekali tidak bisa memanaskan air, kecuali pilihannya cuma itu saja antara mandi tapi dingin atau dengan tayamum. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, itu maka dia diberi uzur. Dinginnya tentu dingin yang membahayakannya tentunya. Kalau dingin pasti dingin. Orang normal kena air pasti dingin. Tapi maksudnya dingin di sini dipahami, yaitu dingin yang membahayakan. Baik, silakan. Hmm. Hmm. Ket- Baik. Adapun yang pertama berkaitan dengan orang yang menginjak kotoran burung. Pertama kotoran burung, kotoran ayam, kotoran kambing, dan sejenis binatang yang dimakan dagingnya, itu ada khilaf di kalangan ulama apakah dia najis atau tidak. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, dan ini termasuk pendapat yang kuat, bahwa semua binatang yang halal daging dimakan, maka itu kotorannya tidak najis. Dia sekedar kotoran.
Tidak semua kotoran itu berarti najis loh. Contoh tai hidung. Kita sering membersihkan hidung kita, ya kan? Najiskah tidak itu tai hidung? Tidak, bukan najis. Kita sering korek-korek telinga pakai tangan kita, najiskah itu? Tidak. Air liur kita itu kotor. Kita agak jijik kalau lihat air liur kita, tapi najiskah air liur kita? Oh najis berarti setiap hari kita telan najis dong. Nah, berarti tidak setiap yang kotor itu najis. Nah, itu yang pertama. Kalau kita katakan tidak najis, berarti sudah jelas jawabannya bahwa tidak perlu ada masalah, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau katakanlah pendapat yang mengatakan itu najis, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita injak, ya kita harus membersihkannya. Seperti kita memperlakukannya dengan najis-najis yang lainnya. Kalau kita sudah dalam keadaan sadar, kita sudah tahu kalau itu sandal, maka sandalnya dibuang. Kalau kakinya bukan dibuang, dicuci. Boleh dibatalkan sholat pada saat itu mencuci kaki. Jangan kakinya dibuang. Itu kalau dibuang itu diamputasi. Baik, itu yang pertama. Jadi kalau itu anggapan bahwa itu najis, maka dia harus dibersihkan. Yang kedua, berkaitan dengan wudhu di kamar mandi. Itu memang sering juga jadi problem bagi sebagian. Bahwa berwudhu di kamar mandi ini bolehkah tidak? Karena kita tidak bisa membaca bismillah di toilet. Karena tempat muqadzarah, tempat-tempat kotor. Begini, pertama dulu hukum membaca bismillah sebelum wudhu itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Walaupun pendapat yang lebih kuatnya hukumnya sunnah. Yang kedua, walaupun kita berwudhu di kamar mandi, maka boleh bagi kita diberi kita keringanan untuk membaca bismillah sebelum masuk. Ketika kita ingin berniat berwudhu di kamar mandi, di toilet, maka kita boleh membaca bismillah untuk berwudhu itu sebelum masuk kamar mandi. Dan itu difatwakan oleh Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya tentang bolehnya mengucapkan bismillah di luar kamar mandi bagi orang yang ingin berwudhu di dalam WC atau kamar mandi. Jadi tidak mengapa dia. Bagaimana kalau dia tidak baca bismillah di luar kamar mandi, dia lupa misalnya, dia mau berwudhu, bolehkah? Jawabannya boleh, karena kita katakan tadi hukum baca bismillah sunnah. Tapi afdolnya kalau ada tempat yang lain selain kamar mandi, maka jangan berwudhu di kamar mandi, karena selain tempat itu adalah memang tempat untuk tempat yang banyak najis, yang mungkin ada kencing, ada yang berserakan di situ, kita tidak tahu. Ya, mungkin di sisi lainnya juga kita juga susah untuk berzikir, kita susah membaca zikir sebelum wudhu. Nah, ini yang menyebabkan larangannya. Maka hukum asalnya kita boleh, ya, seperti orang mandi junub misalnya. Itu kan dia di kamar mandi itu mandi junub. Mandi junub baca bismillah tidak? Baca. Orang niat itu untuk mandi junub baca bismillah, dia niat ibadah mandi junub. Tapi dia tidak pada saat dia mau mandi di kamar mandi, tapi sebelum dia masuk kamar mandi. Wallahu taala alam. Wah, sudah 7:30 lewat. Kita korupsi waktu sedikit. Baik. Kita cukupkan dulu karena pembahasan kita juga sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.